Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudaraku semua, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa juga kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat lah. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pekerjaan-pekerjaan haram di akhir zaman yang harus dihindari oleh umat Islam. Segala kenikmatan yang dirasakan selama hidup di dunia sesungguhnya adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut tak jarang membuat manusia menjadi gelap mata dalam melakukan apapun yang menurutnya bisa menghadirkan kesenangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya sudah menjamin rezeki dari setiap hambanya. Bahkan ada banyak dalil yang sudah menjelaskan tentang hal tersebut, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Hud ayat 6. Artinya, dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi melainkan semua dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Dengan adanya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, sebagai seorang manusia hendaklah tidak perlu merasa khawatir dengan rezekinya. Karena pada kenyataannya masih ada orang-orang yang khawatir dengan rezeki itu dan akhirnya menghalalkan berbagai cara untuk bisa meraih apa yang ingin dicapai. Di sisi lain, rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hambanya tidak sekedar berupa materi atau uang, tetapi juga berupa kesehatan orang-orang baik di sekeliling kita, keluarga yang harmonis, pekerjaan yang nyaman, memiliki anak-anak yang soleh. Berikut adalah beberapa pekerjaan yang haram atau dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Pekerjaan yang berkaitan dengan kesyirikan dan sihir. Pekerjaan ini misalnya saja perdukunan dan paranormal, di mana praktik tersebut adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentu saja sangat dilarang dalam Islam. 2. Jual dan beli hal-hal yang diharamkan syariat. Dalam hal ini misalnya saja bangkai, babi, minuman keras, narkotika dan sebagainya. Mengingat bahwa di dalam Islam bangkai, babi, minuman keras dan narkotika hukumnya adalah haram untuk dikonsumsi, sehingga harus benar-benar dihindari. 3. Memakan harta riba. Memakan harta yang riba sangatlah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu jelas ada di dalam Al-Quran melalui surat Al-Baqarah ayat 278 dan 279, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba atau yang belum dipungut jika kamu orang yang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zolim atau merugikan, dan tidak dizolimi atau dirugikan. 4. Perjudian. Sebagai seorang muslim tentu tahu bahwa perjudian adalah hal yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sama ketika seseorang mengkonsumsi khamr atau minuman keras, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah. Kesemuanya disebutkan sebagai perbuatan yang keji dan harus dihindari. 5. Memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim adalah pekerjaan yang sangat dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 10, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya,
dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. 6. Mencuri. Melakukan pencurian, copet, jambret, dan rampok tidaklah dibenarkan dalam Islam. Hal tersebut adalah bentuk perampasan, di mana mengambil kepemilikan orang lain yang dalam Al-Quran sanksinya adalah dipotong pergelangan tangannya. Hal itu diterangkan dalam surat Al-Maidah ayat 38, yang artinya, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Atau sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan, dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. 7. Mengurangi timbangan dan takaran. Melakukan pengurangan timbangan dan takaran adalah perbuatan yang sangat buruk dalam dunia perdagangan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membenarkannya. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1 dan 3, artinya, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. 8. Korupsi dan penipuan pada rakyat. Korupsi adalah tindakan memakan uang rakyat yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang pejabat, mengingat bahwa pejabat seharusnya menjadi contoh untuk rakyatnya. Tidak ada seorang hamba pun yang diberi amanat oleh Allah untuk menjadi pemimpin sebuah masyarakat, lalu ia tidak memimpin mereka dengan ketulusan atau kejujuran, kecuali ia tidak akan mendapat bau surga. 9. Menunda-nunda pembayaran gaji. Pekerjaan haram lainnya adalah menunda-nunda pembayaran gaji buruh dan karyawan, atau mengurangi hak-hak mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, ada 3 golongan yang aku menjadi musuh mereka. Orang yang memberikan sumpah setia dengan menyebut namaku, lalu ia mengkhianati. Orang yang menjual orang merdeka, lalu ia memakan hasil penjualannya. Dan orang yang mempekerjakan seorang buruh, lalu si buruh menuntaskan pekerjaannya, sementara ia tidak mau membayarkan upahnya. Sekian sedikit penjelasan tentang pekerjaan-pekerjaan haram di akhir zaman yang harus dihindari. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa like, komen, share video ini kepada sahabat dan keluarga kita, agar kita semua dapat memahami pekerjaan-pekerjaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.